Salam bosku semua, masih bersama saya, Patriark ke-10. Jangan khawatir, saya sebagai Patriark yang dipercaya admin. Saya tidak akan mengecewakan yang mulia para penyimak novel. Silahkan like dan komen videonya. Maka, saya Patriark ke-10 akan terus lanjut untuk bab selanjutnya. Sekali lagi, saya, Patriark keluarga ke-10 pengganti admin. Mengucapkan terima kasih kepada channel Fasdulohlul, channel Khairul Alwafi, channel Budi Sungkana, channel Yon Anwar, channel Yebot, channel Ikrimah Az-Zahra, channel Haris Alamsyah, channel Andi Swardi, channel Ahmad Faiz, channel Mansur Bukit Giling, channel Fadli Suli, channel Saumi Aulia, channel Heru Darmawan, channel Aris Teren, yang telah berkenan untuk like dan komen di video kami. Lanjut, novel Raja Tertinggi, bab 771. Don mengambil 1 jam untuk sarapan sebelum akhirnya kembali perlahan. Apa yang kamu lakukan? Kenapa lama sekali? Teriak Wei Mengbing, seolah kesabarannya terhadap Omi telah mencapai batasnya. Omi bahkan tidak memandang Wei Mengbing, tetapi berkata kepada Long Tianqin, maaf membuatmu menungguku begitu lama. Tidak apa-apa, itu tidak terlalu lama, itu hanya lebih dari 1. Ketika Wei Mengbing melihat Omi tampak seperti dia mengabaikannya, dia sangat marah sehingga dia ingin muntah darah, dan berkata dengan keras di dalam, aku tidak akan membunuhnya hari ini, aku akan mengikuti nama keluarganya. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat. Baiklah, ayo berburu. Wei Mengbing menggigit giginya dan meraung, memimpin untuk terbang menjauh. Semua orang mengikuti Wei Mengbing dan terbang ke arah barat daya. Di arah barat daya, ada tempat perburuan kerajaan Liuli, di mana semua hewan dipelihara atau ditangkap secara artifisial, hanya untuk hiburan dan rekreasi, bukan untuk pelatihan atau semacamnya. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat. Tentu saja, semua orang menggunakan busur dan anak panah untuk berburu, dan mereka tidak menggunakan seni bela diri. Ketika mereka tiba di tempat berburu, itu sangat besar, menutupi beberapa gunung besar. Omi dan semua orang memegang busur dan anak panah. Busur dan anak panah itu sangat biasa, hanya kekuatan murni yang bisa digunakan. Dan jika mereka menggunakan kekuatan internal untuk menarik busur, itu akan pecah dalam sekejap. Swoosh! Begitu mereka sampai di tempat berburu, Wei Mengbing menembakkan panah ke kelinci di kejauhan, tapi meleset. 1 detik untuk diingat untuk membaca buku. Pada saat ini, suara mendengung, panah terbang melewati, mengenai kelinci yang baru saja Wei Mengbing coba tembak tetapi gagal. Ketika Wei Mengbing berbalik, dia melihat bahwa Omi yang menembaknya, dan berkata dengan marah, apakah kamu tidak tahu aturannya? Siapa yang menyuruhmu untuk menembak secara acak? Don berkata, apakah kamu tidak mengundang saya untuk berburu? Apa? Kamu tidak bisa menembak jadi saya tidak bisa menembak. Alasan apa? Setelah mengatakan itu, tanpa melihat Omi menembakkan panah ke langit, dan setelah belasan detik burung kecil jatuh dari langit. Panah Omi tiba-tiba mengejutkan beberapa orang di tempat kejadian, kecuali Wei Mengbing. Menggunakan busur dan anak panah biasa, seseorang tidak bisa menggunakan kekuatan internal, jadi perbandingannya adalah memanah murni. Omi sudah mahir dalam hal busur dan anak panah, bahkan jika dia tidak menggunakan kekuatan internal, keterampilan memanahnya luar biasa. Bakat Omi dalam memanah benar-benar sebagus teknik pedang. Bagaimana mungkin Wei Mengbing ini dibandingkan dengan Omi dalam memanah? Persetan denganmu. Wei Mengbing sangat marah, dia adalah protagonis hari ini, tapi dia membiarkan Omi tampil di sini terus-menerus. Dalam kemarahannya, Wei Mengbing tidak peduli lagi. Dia mengarahkan panah ke serigala yang berjarak 300 meter, tetapi, Wei Mengbing tahu bahwa panahnya tidak bisa mengenai sama sekali, dan dalam kemarahannya, dia menggunakan kekuatan internalnya, yang akan meningkatkan akurasi lebih banyak lagi. Namun, pada saat berikutnya, busur dan anak panah di tangannya terlepas dalam satu gerakan, tidak mampu menahan tekanan dari penggunaan kekuatan internalnya. Ah, Wei Mengbing berteriak marah, dia ingin tampil, tetapi dia tidak memiliki keterampilan. Pada saat itu, Omi menancapkan panah ke leher serigala yang ingin ditembakkan Wei Mengbing dan menembakkannya ke tanah. Omi juga mencibir, berburu, bermain itu menyenangkan. Jika kamu tidak pandai memanah, jangan tampil, mencoba mengunci mangsamu dengan kekuatan batinmu, tetapi kamu akhirnya menarik busur dan anak panah, itu benar-benar memalukan. Kesabaran Wei Mengbing dengan Omi telah mencapai batasnya, dia awalnya memutuskan untuk menunggu sampai pertengahan perburuan sebelum menunggu kesempatan untuk menyerang Omi, tapi sekarang, dia tidak bisa menahannya. Dalam sekejap, Wei Mengbing mencabut pedangnya dan menunjuk Omi dan berkata, baiklah, kamu telah membuatku bergerak melawanmu sebelumnya, sepertinya aku tidak akan bisa berburu dengan menyenangkan hari ini jika aku jangan mengusirmu dulu. Langtiannya sibuk, yang mulia 18, apa yang kamu lakukan? Kamu adalah Pangeran Liuli, kamu adalah pria yang murah hati. Kenapa repot-repot dengan Omi? Wei Mengbing meraung, tidak ada yang harus membujukku, bajingan ini, aku akan membunuhnya hari ini. Siapapun yang berani membujukku, jangan salahkan aku karena memunggungi dia, termasuk Wei Cherry. Omi tertawa, hahaha. Omi, kamu kekaisaran Yan Huang yang baik, kotoran anjing macam apa yang kamu ambil di kerajaan Liuliku, aku akan membiarkanmu mati di sini hari ini. Pada saat itu, ketika tidak ada yang bereaksi, tamparan keras terdengar. Omi menamparkan Wei Mengbing ke tanah. Anda, Omi menginjak Wei Mengbing dan berkata dengan nada menghina, Wei Mengbing, jika kamu ingin membunuhku, itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya atau tidak, tanpa itu hanya lelucon. Pada saat ini, seluruh tubuh Wei Mengbing tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa Omi begitu kuat, dia sebenarnya tidak cocok sama sekali. Dan bahkan ketika dia menghadapi serangan Omi, dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Lepaskan aku.
Wei Mengbing berteriak, meskipun dia ngeri dengan kekuatan Omi, dia adalah pangeran sebuah negara. Sampah. Omi mengutuk dan melepaskan kaki yang menginjaknya. Omi tidak meninjunya lagi. Namun, Omi memanggilnya sampah, yang membuat tubuh Wei Mengbing gemetar karena marah. Sampah, apakah dia sampah? Siapa yang kamu sebut sampah punya nyali untuk mengatakannya lagi? Omi berkata, sampah, 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 3 kali. Bagaimana? Kamu, jangan, lakukan jika kamu bisa. Wei Mengbing mengeluarkan pedangnya dalam sekejap. Bang. Detik berikutnya, Wei Mengbing mendapati dirinya terbaring di selokan. Dia bahkan tidak tahu bagaimana dia terbang ke selokan. Dia bahkan tidak melihatnya dengan jelas. Perbedaan kekuatan ini terlalu besar. Yang mulia ke-18, Lang Tianya dan yang lainnya bergegas untuk membantunya berdiri. Putri Wei Sakura mengamuk pada Omi, kamu masih berani menyerang pangeran kami. Omi berkata tanpa melihat, dia adalah orang yang pertama kali menyerangku, dan terlebih lagi, dia mengancam akan membunuhku hari ini. Jika aku tidak melihatnya sebagai pangeran kerajaan Liuli, apakah menurutmu dia masih hidup? Dan Omi, kamu, jangan panggil namaku dengan putus asa, mudah bagiku untuk salah paham bahwa kamu naksir aku. Iblis diam-diam mencintaimu, lebih baik kamu berhati-hati, jangan terus menjadi sombong di dalam kerajaan Liuliku, atau kamu pasti tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Setelah Wei Sakura selesai berbicara, dia berjalan ke arah Wei Meng Bing dan berkata, saudara ke-18, mari kita panggil perburuan hari ini, kita akan kembali dulu. Wei Meng Bing berantakan, menatap Omi dengan mendengus, dia melemparkan lengan bajunya dan terbang, dan Wei Sakura mengikuti. Hanya Omi dan saudara Wanderlust yang tersisa di tempat berburu. Long Tianya menghela nafas dan menatap Omi dan berkata, Omi, kenapa repot-repot? Kamu harus bisa mengatakan bahwa aku telah mencoba untuk menjebak saudara perempuanku dengan Wei Mengbing. Omi berkata, kakak Tianya, maafkan aku melihat betapa kakakmu menolaknya. Itu sebabnya aku sengaja menentangnya. Aku tidak menyangka kamu ingin adikmu bersama seseorang yang tidak kamu sukai. Omi, kamu tidak mengerti. Wei Mengbing adalah seorang pangeran, dan seorang pangeran dengan potensi besar. Jika keluarga pengecoran pedang klan panjang saya ingin menjadi mulia di negeri ini, yang terbaik adalah saudara perempuan saya menikah dengannya. Dan juga, Wei Mengbing cukup bagus untuk menandingi adikku. 772. Omi berkata, kakak Tianya, saya tidak setuju dengan kata-kata Anda, itu adalah kata-kata seorang pengecut. Alis Long Tianya berkerut, dia benar-benar memanggilnya pengecut. Ya, seorang pengecut, apakah menurutmu posisi keluargamu benar-benar kokoh ketika Long Tianqin menikah dengan Wei Mengbing? Tidak di mata orang, itu masih alat untuk pemurnian. Hanya kamu, pengembara menjadi kuat, keluargamu benar-benar kuat, mengandalkan wanita untuk menjaga stabilitas keluarga, tidak bisa jauh-jauh, adikmu memang sangat cantik sekarang, tetapi selalu ada hari ketika warnanya memudar. Kata Omi dan terbang. Long Tianya tercengang di sana. Long Tianqin bersenandung ke Long Tianya, kakak kedua, lihat. Setelah mengatakan itu, Long Tianqin mengejar Omi. Long Tianya tersenyum pahit, Omi, Anda mengatakan ini karena bakat dan potensi Anda yang kuat. Jika Anda seperti saya, Anda tidak akan mengatakan ini jika Anda merasa dibatasi dan beringsut ke depan. Ketika Omi kembali ke klan panjang. Kalian sudah kembali. Saya mendengar dari pelayan saya bahwa Anda pergi berburu. Mengapa Anda kembali begitu cepat? Seorang lelaki tua bertanya, seorang lelaki tua yang dikhawatirkan berusia lebih dari 100 tahun. Ayah, kamu kembali. Orang tua ini adalah Lang Qingyun yang terkenal, seorang ahli pedang kelas 14, dan terserah padanya apakah pedang berat Omi bisa ditempa atau tidak. Dan yang ini, mata Long Qingyun melihat ke arah Omi. Lang Tianqin berkata, ayah, dia adalah teman yang bertemu saudara kedua di Star Ocean Academy. Bakatnya luar biasa, meskipun dia hanya di puncak alam kesempurnaan bawaan, dia bahkan tidak cocok untuk tingkat kedua dari persatuan awal. Realem. Selain itu, dia juga seorang Healing Master kelas 10, dan omong-omong, dia baru berusia 20 tahun ini. Tidak mungkin. Omi sibuk menyapa, salam, Guru Qingyun, nama saya Omi, saya dari Kekaisaran Yan Huang, saya sudah lama mendengar nama Anda, senang bertemu dengan Anda. Sejujurnya, saya datang ke klan panjang untuk sesuatu. Saya memiliki sepotong berlian hitam. Saya ingin memohon senior untuk membuat pedang berat kelas 14 untuk saya. Saya tidak tahu. Sebelum Omi selesai berbicara, Long Qingyun menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Kenapa? Adik Tang, percayalah padaku, itu tidak akan ada gunanya bagimu. Jika aku membuat pedang berat kelas 14, maka kerajaan berkaca pasti akan tahu, dan pedang itu tidak akan menjadi milikmu. Terlebih lagi, jika aku tidak melakukannya, T mengambil inisiatif untuk melaporkannya ke negara kaca. Setelah ditemukan di masa depan, keluarga saya juga akan dihancurkan. Jadi, tidak. Baiklah, aku mengerti. Omi mengangguk, sepertinya dia tidak akan bisa mendapatkan pedang berat kelas 14. Adik kecil Tang, kamu adalah teman putraku dan sangat jenius. Aku tidak mungkin tidak memberimu wajah, tapi aku benar-benar menginginkan yang terbaik untukmu. Bagaimana dengan ini? Pertama-tama aku akan membuatkanmu pedang berat kelas 12. Dan ketika ada kesempatan di masa depan, Anda dapat kembali kepada saya dan saya akan membangunkan Anda kelas 14 lagi. Bisakah kamu masih membangunnya 2 kali? Tentu saja bisa. Ketika Anda membangunnya lagi di masa depan, Anda hanya perlu mencairkan kembali yang asli. Terima kasih, senior. Senior berterima kasih. Terima kasih kembali. Omi mengeluarkan berlian hitamnya. Lang Qingyun terkejut. Begitu banyak. Ya, semua untuk membuat pedang yang berat. Kata Omi. Tidak perlu sebanyak ini. Pasti ada yang tersisa. Kalau begitu, masih ada yang tersisa. Bisakah kamu memberiku sisanya dan membuat busur dan anak panah lagi? Busur dan anak panah. Dan kamu mahir menggunakan busur dan anak panah.
Oh, lumayan. Pergi ke tempat berburu hari ini dan menggunakan busur dan anak panah perasaan. Aspek sensasi ini juga tidak bisa ditinggalkan. Oke, beri aku 20 hari. Terima kasih. Lang Qingyun tidak memiliki banyak omong kosong dan segera pergi untuk membangun pedang berat dan busur dan anak panah untuk Omi, meskipun dia baru saja kembali ke rumah. Nikmat ini, kenang Omi. Hanya saja dia masih perlu menunggu di sini selama 20 hari lagi. Omi benar-benar tidak ingin tinggal di tempat ini di kerajaan berkaca. Jika Wei Mengbing datang untuk mengacaukannya lagi, dan mau tidak mau harus pergi. Untuk masalah berurusan dengan dia lagi, Omi benar-benar tidak ingin bermain dengan pangeran kerajaan Blazet, itu sama sekali tidak ada gunanya. Jadi, untuk menghindari masalah, Omi untuk sementara meninggalkan klan Panjang dan pergi untuk tinggal di hotel di luar. Benar saja, keesokan harinya, Wei Mengbing membawa seorang pria kuat di puncak alam kesatuan awal ke klan Panjang. Sayangnya, dia diberitahu bahwa Omi telah pergi dan bepergian dengan sia-sia. Omi tinggal di hotel selama 20 hari, tetapi akhirnya, klan Gelombang mengirim seseorang untuk menghubunginya. Senior Tang, pedang berat, busur, dan anak panahmu telah dibuat, jadi demi keamanan, kamu akan memasuki klan Gelombang lagi pada pukul 10 malam ini dan memberikannya kepadamu secara langsung. Oke, pukul 10 malam itu, Omi diam-diam tiba di klan Panjang. Klan Panjang sudah siap. Di aula, Omi, Samira, Long Qingyun, dan Long Tianqin, mereka berempat berdiri di sana. Di atas aula, kain merah menutupi lantai. Omi naik dan mengangkat kain merah, pedang berat hitam pekat, dan busur dan anak panah yang sama-sama hitam pekat diletakkan di tanah. Apakah itu pedang berat atau busur dan anak panah? Teksturnya sangat bagus, dan Omi membelainya dengan penuh kasih. Lang Qingyun tersenyum. Adik Tang, pedang berat ini panjangnya 1,5 meter, lebar 35 cm, dan beratnya sekitar 16.000 jin. Dan busur dan anak panah ini, panjangnya sekitar 1 meter 6 meter dan beratnya 5 meter. Ribu pound. Sayangnya, saya telah memberi Anda seutas tali oxbow. Saya khawatir tali oxbow ini tidak akan bisa menarik busur ini. Jadi Anda harus memikirkan cara Anda sendiri untuk tali ini. Juga, saya telah membuatkanmu 50 panah berlian hitam. Terima kasih, Senior Qingyun. Terima kasih banyak. Oh, sama-sama, kamu adalah teman Tianya. Seharusnya begitu. Kata Long Qingyun. Omi tahu bahwa menjadi teman Wafes dan Tenaya saja tidak cukup. Mungkin Wafes dan Qingyun juga melihat bahwa Omi luar biasa. Dan itulah alasan mengapa dia sangat berdedikasi untuk Omi. Ini sangat berat, bisakah kamu benar-benar mengambilnya? Hehe. Omi tertawa dan mengambil pedang berat di tangannya dengan mudah. Omi tidak merasa tidak nyaman memegang pedang yang begitu berat. Wow. Seru Lang Qingyun. Dan pada saat yang sama, dia dalam hati senang bahwa dia memiliki bantuan dengan tingkat jenius Omi, mungkin benar-benar membutuhkan bantuan Omi di masa depan. Bantuan ini sangat berharga. Terima kasih sekali lagi, Tuan Qingyun. Kata Omi. Terima kasih kembali. Pada saat ini, dengusan dingin datang dari luar pintu. Omi, bukankah kamu bilang kamu akan pergi? Kenapa kamu masih di sini? Lang Qingyun terkejut dan menoleh untuk melihat Wei Mengbing dan seorang pria kuat di puncak alam persatuan awal berjalan masuk. Memberi penghormatan kepada Yang Mulia Pangeran ke-18. Long Qingyun dan Long Tianqin sibuk memberi penghormatan. Tatapan Wei Mengbing dingin saat dia menatap Long Qingyun dan berkata, Long Qingyun, ini adalah pilihanmu sendiri. Jangan salahkan aku. Yang Mulia ke-18, saya tidak mengerti apa yang Anda maksud. Long Qingyun berkata dengan ketakutan, malam ini, Long Tianya memiliki sesuatu untuk dilakukan. Jika Wei Mengbing ini benar-benar melakukan sesuatu yang luar biasa, saya khawatir itu adalah akhir. Jadi Long Qingyun sangat takut di dalam. 773. Omi memegang pedang berat di satu tangan dan memegang Samira di tangan lainnya, terbang cepat di langit dengan busur dan anak panah seberat 5.000 pon di punggungnya. Akhirnya, Omi berhenti di sebuah hotel yang jauh dari klan Panjang. Tinggallah dulu malam ini dan pergi lebih awal besok pagi. Masih ada 10 hari lagi sampai Pulau Wulin dibuka untuk penerbangan. Kemana? Tidak masalah, jadi mari kita cari tempat di mana tidak ada orang di sekitar dan latih pedang beratku. Beberapa hari kemudian, di sebuah gunung, Omi berlatih pedang beratnya dengan keras. Sayangnya, karena pedangnya terlalu berat, Omi saat ini hanya bisa menggunakan pedangnya yang berat untuk melakukan teknik pedang dewa pembunuh atau teknik pedang naga turun saja, tidak bisa menggabungkan pedang, tapi itu sudah cukup. Omi melakukan salah satu teknik pedang dan pedang saja sudah berkali-kali lebih kuat dari kombinasi pedang dan pedang sebelumnya. Minumlah airnya. Samira melihat Omi sedang berlatih keras dan sibuk menyerahkan kendi air. Teguk-teguk. Omi bertelanjang dada dan memperlihatkan otot-ototnya yang kuat dan kokoh, mengambil air yang diserahkan oleh Samira dan meneguknya dalam beberapa tegukan. Omi telanjang dan memegang pedang yang begitu berat, terlihat sangat jantan, membuat Samira jantung berdegup kencang saat dia menatapnya. Aku takut wanita manapun akan memiliki hormon ketika dia melihat sisi jantan Omi. Berapa banyak kekuatan bela diri yang setara yang bisa kamu capai dengan teknik pedang yang kamu tunjukkan sekarang? Samira bertanya. Omi tersenyum dan berkata, aku bisa mencapai puncak kekuatan bela diri kelas 12 dengan pedang acak sekarang, dan jika aku melakukan teknik pedang, aku akan sepenuhnya mencapai kekuatan bela diri kelas 13. Wow, kekuatan bela diri peringkat 13, orang lain, mampu menghasilkan kekuatan bela diri peringkat 12 di awal alam persatuan sudah sangat mengesankan, tetapi Anda dapat menghasilkan kekuatan bela diri peringkat ke-13 sekarang, luar biasa. Anda dulu berpikir tentang meningkatkan kekuatan bela diri Anda ketika Anda berada di Star Ocean Academy, ketika Anda mati-matian mempelajari gerakan baru, tetapi tidak pernah ada banyak perubahan, dan kekuatan persatuan pedang masih berada di sekitar kekuatan bela diri peringkat 12. 1 detik untuk diingat untuk membaca buku.
Ya, sekarang aku menggunakan pedang yang berat. Aku dengan mudah menghasilkan kekuatan seni bela diri kelas 13. Omi mengerutkan bibirnya. Omi juga cukup bangga pada dirinya sendiri. Ia benar-benar telah memaknai ilmu bela diri sampai ke puncaknya. Omi tiba-tiba merasa bahwa Kisamira jauh lebih kuat dan telah mencapai alam kesempurnaan besar gerbang dalam. Samira, kamu telah mengambil Iron Triheart akhir-akhir ini, kan? Tentu saja, aku telah menembus kesempurnaan besar gerbang dalam sekarang. Meskipun alam ini oleh zat eksternal, itu masih jauh lebih kuat bagiku. Setidaknya momentumnya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Baiklah, lanjutkan makan hati pohon besi mulai sekarang. Ingat, meskipun kita memiliki lebih dari 2000 hati pohon besi, kita tidak dapat menjatuhkannya seperti melon. Kita harus menunggu sampai benar-benar dicerna sebelum melanjutkan untuk mengambilnya. Jadi untuk tidak menyia-nyiakannya. Bagus. Baiklah, aku akan terus berlatih pedangku. Samira mundur, dan Omi terus melatih pedangnya. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 hari telah berlalu. Kata Wei Mengbing. Tubuh Long Qingyun bergetar seolah dia sangat ketakutan. Beruntung pedang yang dia lempar untuk Omi adalah pedang kelas 12, tetapi jika itu adalah pedang kelas 14, aku khawatir itu akan menjadi lebih buruk, dan dia benar-benar harus marah pada naga itu. Mohon berbaik hati kepada Yang Mulia ke-18. Lang Qingyun bersujud dan memohon. Omi tidak bisa menahan diri lagi. Malam ini Omi akan mencoba kekuatan pedang yang berat ini. Di masa lalu, Omi hanya bisa mengalahkan tingkat pertama dari alam persatuan awal, tingkat kedua, dan tingkat ketiga tidak dijamin menang. Jadi, bagaimana jika dia menggunakan pedang berat ini sekarang? Bisakah Anda meningkatkan level ketiga? Atau bahkan, bisakah Anda mengalahkan puncaknya? Pria yang dibawa oleh Wei Mengbing ini berada di puncak alam persatuan awal, dan Omi menggunakannya untuk menguji pedangnya hari ini. Berdengung. Tiba-tiba, Omi memimpin dalam menyerang, membunuh ke arah pria di puncak alam persatuan awal. Ah, sebelum pihak lain sempat bereaksi, dia merasakan gravitasi menekannya, seolah-olah tubuhnya telah dihancurkan oleh batu besar. Pedang berat Omi, karena sangat berat, menciptakan momentum dalam satu ayunan. Ada banyak jenis momentum. Yang paling terkenal adalah momentum. Momentum adalah ki yang dipancarkan orang kuat, membentuk momentum, dan memberikan tekanan besar pada orang lain. Ini sering menjadi alasan utama mengapa orang di alam tinggi melonjak orang di alam rendah. Pedang berat Omi, karena berat, itu menciptakan momentum. Momentum ini diciptakan oleh gravitasi. Kata-kata tidak bisa menggambarkannya. Itu seperti perasaan batu besar dan tak tertandingi menekan. Bang! Dalam sekejap mata, pria di puncak alam persatuan awal itu, kepalanya meledak dan meledak seperti semangka. Omi sendiri agak takut konyol, tetapi dia benar-benar meledakkan puncak alam persatuan awal ini dengan satu pedang. Pedang berat ini benar-benar telah memberinya terlalu banyak bantuan, tidak mungkin untuk menggantikannya dengan pedang biasa. Tentu saja, itu tidak sepenuhnya karena Omi. Pihak lain tidak menyangka Omi tiba-tiba menyerang dan tiba-tiba dihadapkan dengan pedang yang begitu berat. Dia sangat kewalahan sehingga dia tidak bisa memikirkan jawaban, yang kenapa dia begitu mudah diledakkan oleh Omi. Pada saat ini, Wei Mengbing, yang berdiri di sampingnya, memiliki kepala dan wajah yang disemprot dengan materi otak dan darah. Apa-apaan? Wei Mengbing masih tidak tahu bahwa orang yang berdiri di sebelahnya telah meledakkan kepalanya, menyeka matanya. Dia melihat benda-benda putih seperti otak yang diusap di tangannya. Dia sangat marah. Dia pikir itu adalah siapapun dari Long Clan, melemparkan otak tahu padanya. Omi mendengus bocah bodoh, bahkan belum melihat otaknya. Lihat siapapun yang ada di sebelahmu. Wei Mengbing menoleh konyol, pria kuat yang dia bawa, yang berada di puncak alam persatuan awal, terbaring di tanah, dan kepalanya menghilang. Ah, apa yang terjadi? Saya membunuhnya, kata Omi. Tidak mungkin. Wei Mengbing melihat mayat tanpa kepala dan kedinginan. Omi langsung terpesona menyerang Wei Mengbing, ingin menanyakan beberapa pertanyaan padanya. Wei Mengbing langsung tersihir oleh Omi. Omi bertanya, apakah kamu datang ke sini hari ini? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Wei Mengbing berkata dengan suara bingung. Kenapa tidak ada yang tahu? Saya salah satu pangeran yang paling terkenal. Semua orang tahu bahwa saya satu-satunya yang menggertak orang. Jadi saya diganggu. Ini tidak dapat menyebar. Jadi tidak ada yang tahu bahwa saya datang untuk melihat Anda. Dan tidak orang tahu bahwa aku telah diganggu olehmu, kecuali Wei Sakura dan kalian. Omi tertawa. Sebaiknya tidak ada yang tahu. Toh tidak ada ruang untuk itu. Aku tidak ingin menyakiti klan panjang. Jadi kamu bisa masuk neraka. Jangan. Lang Qingyun dan Lang Tianqin berteriak pada saat yang sama. Tetapi, sudah terlambat, Bang. Pedang berat Omi hancur, dan Wei Mengbing meledak dan mati. Ah, seluruh tubuh Long Qingyun duduk lumpuh di tanah. Benar-benar bodoh. 774. Omi memegang pedang berat di satu tangan dan memegang Samira di tangan lainnya, terbang cepat di langit dengan busur dan anak panah seberat 5.000 pon di punggungnya. Akhirnya, Omi berhenti di sebuah hotel yang jauh dari klan panjang. Tinggallah dulu malam ini dan pergi lebih awal besok pagi. Masih ada 10 hari lagi sampai Pulau Wulin dibuka untuk penerbangan. Kemana? Tidak masalah, jadi mari kita cari tempat di mana tidak ada orang di sekitar dan latih pedang beratku. Beberapa hari kemudian, di sebuah gunung, Omi berlatih pedang beratnya dengan keras. Sayangnya, karena pedangnya terlalu berat, Omi saat ini hanya bisa menggunakan pedangnya yang berat untuk melakukan teknik pedang dewa pembunuh atau teknik pedang naga turun saja, tidak bisa menggabungkan pedang, tapi itu sudah cukup. Omi melakukan salah satu teknik pedang dan pedang saja sudah berkali-kali lebih kuat dari kombinasi pedang dan pedang sebelumnya. Minumlah airnya. Samira melihat Omi sedang berlatih keras dan sibuk menyerahkan kendi air. Teguk-teguk. Omi bertelanjang dada dan memperlihatkan otot-ototnya yang kuat dan kokoh, mengambil air yang diserahkan oleh Samira dan meneguknya dalam beberapa tegukan.
Omi telanjang dan memegang pedang yang begitu berat, terlihat sangat jantan, membuat Samira jantung berdegup kencang saat dia menatapnya. Aku takut wanita manapun akan memiliki hormon ketika dia melihat sisi jantan Omi. Berapa banyak kekuatan bela diri yang setara yang bisa kamu capai dengan teknik pedang yang kamu tunjukkan sekarang? Samira bertanya. Omi tersenyum dan berkata, aku bisa mencapai puncak kekuatan bela diri kelas 12 dengan pedang acak sekarang, dan jika aku melakukan teknik pedang, aku akan sepenuhnya mencapai kekuatan bela diri kelas 13. Wow, kekuatan bela diri peringkat 13, orang lain, mampu menghasilkan kekuatan bela diri peringkat 12 di awal alam persatuan sudah sangat mengesankan, tetapi Anda dapat menghasilkan kekuatan bela diri peringkat ke-13 sekarang, luar biasa. Anda dulu berpikir tentang meningkatkan kekuatan bela diri Anda ketika Anda berada di Star Ocean Academy, ketika Anda mati-matian mempelajari gerakan baru, tetapi tidak pernah ada banyak perubahan, dan kekuatan persatuan pedang masih berada di sekitar kekuatan bela diri peringkat 12. Ya, sekarang aku menggunakan pedang yang berat, aku dengan mudah menghasilkan kekuatan seni bela diri kelas 13. Omi mengerutkan bibirnya. Omi juga cukup bangga pada dirinya sendiri, ia benar-benar telah memaknai ilmu bela diri sampai ke puncaknya. Omi tiba-tiba merasa bahwa Kisamira jauh lebih kuat dan telah mencapai alam kesempurnaan besar gerbang dalam. Samira, kamu telah mengambil Iron Triheart akhir-akhir ini, kan? Tentu saja, aku telah menembus kesempurnaan besar gerbang dalam sekarang. Meskipun alam ini oleh zat eksternal, itu masih jauh lebih kuat bagiku. Setidaknya momentumnya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Baiklah, lanjutkan makan hati pohon besi mulai sekarang. Ingat, meskipun kita memiliki lebih dari 2000 hati pohon besi, kita tidak dapat menjatuhkannya seperti melon. Kita harus menunggu sampai benar-benar dicerna sebelum melanjutkan untuk mengambilnya. Jadi untuk tidak menyia-nyiakannya. Bagus. Baiklah, aku akan terus berlatih pedangku. Samira mundur, dan Omi terus melatih pedangnya. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 hari telah berlalu. Penggunaan pedang berat oleh Omi juga telah mencapai kesempurnaan, dan rasanya tidak jauh berbeda dengan memegang pedang biasa. Sudah hampir waktunya, saatnya pergi ke Akademi Bela Diri. Jika kita tidak pergi, aku khawatir Akademi Bela Diri akan berlibur musim dingin lagi, dan itu sudah hanya sekitar 1 bulan lagi. Tahun demi tahun, itu berlalu sangat cepat, tahun ini aku lebih banyak bersamamu. Kata Samira, hehe, ayo pergi. Sejak tahun baru dan menuju ke Star Ocean Academy untuk belajar di luar negeri dimulai, tahun ini, yang akan segera berakhir, Samira hampir selalu. Dengan Omi, Samira sepertinya agak tidak terpisahkan. Tapi dia tidak mengkonfirmasi dengan Omi bahwa dia adalah pacar karena dia tahu bahwa keluarganya pasti tidak akan menikahkannya dengan Omi. Dan selain itu, dia bukan satu-satunya wanita. Omi punya. Omi berhasil membeli tiket pesawat dan menaiki pesawat menuju Pulau Marsial. Akhirnya, pesawat tiba di Pulau Marsial. Omi menatap Pulau Bela Diri di langit dan menghela nafas, sudah setahun penuh sejak saya pergi ke Pulau Bela Diri. Turun dari pesawat, Omi langsung menuju ke Akademi Seni Bela Diri. Setelah sekian lama, dia tidak tahu bagaimana keadaan Sumei Qian, Simran, dan Xiao Meng. Terutama Xiao Meng, bakatnya meledak dan dia tidak tahu level apa yang telah dia capai sekarang. Omi dan Samira segera berdiri di pintu masuk Akademi Bela Diri. Samira berkata, dulu Akademi Bela Diri adalah tempat yang sangat kuat dalam pikiranku, tapi sekarang aku tiba-tiba merasa seperti kembali ke sekolah dasar. Mengapa kamu mengatakan itu? Pikirkan sendiri, apa posisi dekan Akademi Bela Diri dalam pikiranmu? Din, tentu saja dia yang terkuat di seluruh Akademi Hutan Bela Diri. Tapi, sekarang kesan dekan Akademi Bela Diri yang kuat, betapa lemahnya dia di depanmu, Omi. Dekan itu bawaan terlambat, dan kamu, hehe, dekan yang dulu kuat diam-diam, menjadi sangat rentan. Omi mengangguk, ya, tapi, dia akan selalu menjadi dekan di hatiku. Sama seperti seorang guru sekolah dasar, meskipun dia mungkin tidak sebaik kamu lagi, dia akan selalu menjadi guru di hatiku. Baiklah, jangan, Teh menyesal, aku akan pergi mengunjungi Liona dulu. Samira berkata, aku tidak akan menemanimu, aku juga akan pergi mencari kenalanku. Bagus. Omi pergi ke rumah Profesor Lin Han. Tok-tok, yang akan datang. Pintu segera terbuka. Kakak Lin Han. Ah, Omi, ini kamu, lama tidak bertemu. Hehe, ya, Kakak Lin Han, sudah setahun tidak bertemu denganmu. Omi memeluknya. Cepat masuk. Omi pertama kali datang ke ruang bawah tanah dan melihat Liona yang terbaring di peti mati es masih persis sama seperti ketika dia pernah berbaring. Hanya, tanpa sepengetahuannya, Liona telah diam selama 1,5 tahun. Omi, bagaimana teknik penyembuhanmu sekarang? Tanya Profesor Lin Han. Sayang sekali, setelah 1,5 tahun, teknik penyembuhan saya, masih kelas 10, saya telah menempatkan fokus utama saya pada seni bela diri. Profesor Lin Han berkata, teruslah bekerja dengan baik, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu membutuhkan setidaknya 13 pin penyembuhan untuk dapat menyelamatkannya? Jika ini masih berlanjut, aku khawatir 10 tahun akan berlalu di sekejap mata. 10 tahun, saya benar-benar ragu apakah tubuh Liona bisa disimpan di sini selama 10 tahun. Tidak bisa dipungkiri, kulit Xiang Yun agak kusam sekarang. Kata Omi sambil melihat kulit tubuh Liona. Oh, kamu juga bisa melihatnya, makanya aku bertanya padamu, kalau begini terus, aku khawatir dalam waktu kurang dari setahun, tubuh Liona akan mulai membusuk, kamu harus bekerja keras. Omi gugup di dalam, berapa lama dia bisa mempertahankan teknik pelestarian vitalitasnya. Sang Don sendiri tidak bisa menjelaskannya, keadaan dan kondisi setiap orang berbeda. 775. Pada awalnya, diperkirakan bahwa 1 atau 2 tahun adalah waktu yang lama, dan dia pasti dapat meningkatkan teknik penyembuhannya pada waktu itu.
Tapi saya tidak menyangka waktu berlalu dengan sangat cepat. 1,5 tahun telah berlalu dalam sekejap mata, dan Omi hanya bisa menikmati fakta bahwa teknik penyembuhannya masih sama dengan 10 aslinya. Bukannya Omi tidak ingin memperbaikinya, juga bukan karena Omi tidak berusaha, juga bukan karena dia sengaja mencurahkan seluruh energinya untuk seni bela diri. Sebaliknya, Omi tidak tahu harus berbuat apa. Untuk meningkatkan seni penyembuhannya, merasa seperti hambatan, dan itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk berkembang sedikit. Saya harus meningkatkan seni penyembuhan saya sekarang. Saya harus meningkatkan seni penyembuhan saya dengan sepenuh hati. Saya kehabisan waktu. Menurut situasi Xiang Yun saat ini, setelah 1 tahun, teknik pelestarian vitalitas pasti akan gagal, begitu ada pembusukan. Di dalam tubuh, tidak ada yang bisa dilakukan para dewa. Omi berkata dengan gugup, tapi itu sangat sulit, tidak ada arah sama sekali. Pada saat ini, Omi tidak bisa tidak memanggil pamannya, gurunya, bahkan jika adik perempuannya muncul, dia bisa membantunya. Namun, tidak ada yang bisa membantunya, perasaan yang begitu tak berdaya. Profesor Lin Han menepuk bahu Omi dan berkata, kamu juga harus memikirkannya. Jika kamu benar-benar tidak bisa melakukannya, itu bukan salahmu. Profesor Lin Han tidak benar-benar percaya pada Omi. Bagaimanapun juga itu terlalu surgawi, dan Omi harus meningkatkan teknik penyembuhannya menjadi 13, yang sama sekali bukan sesuatu yang bisa dilakukan seseorang dalam waktu sesingkat itu. Omi kembali ke tanah dan mulai merasa gugup di dalam. Dia bersumpah bahwa dia tidak ingin melakukan apapun selanjutnya. Dia hanya fokus mempelajari seni penyembuhan. Sebelumnya, Omi datang ke Pulau Bela Diri dengan 2 tujuan. Tujuan pertama adalah mengunjungi Sumei Qian Simran dan yang lainnya. Tujuan kedua adalah memasukkan beberapa batu memori di Pulau Bela Diri untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan inspirasi untuk meningkatkan bela diri. Kekuatan seni bela dirinya. Tapi sekarang, tujuan kedua telah tercapai, dan dia melakukannya dengan mendapatkan pedang yang berat. Kemudian, Omi mengalihkan tujuan kedua untuk mempelajari seni penyembuhan. Saudara Lin Han, bagaimana Akademi Seni Bela Diri sekarang? Apalagi yang bisa saya lakukan? Nyanyian lama yang sama, bagaimana dengan Anda? Kemana saja Anda sepanjang tahun? Apakah Anda pernah bekerja sebagai menteri tambahan di kota Wangjing Kekaisaran Yan Huang? Tidak, aku pergi ke Star Ocean Academy, dan aku kembali sekarang. Wow, Star Ocean Academy ini adalah akademi tingkat tertinggi di dunia yang legendaris. Oh, oke, itu tidak lebih dari menggunakan angka kematian yang tinggi untuk merangsang potensi mahasiswa internasional, kata Omi. Profesor Lin Han melihat pedang berat Omi dan bertanya, mengapa kamu menggunakan pedang sebesar itu sekarang? Apakah mudah untuk memegangnya? Ini adalah pedang berat yang baru saja kudapatkan, dengan berat 16.000 pon. Apa? 16.000 pound? Ya Tuhan, kau bercanda. Tidak percaya padaku, coba saja. Profesor Lin Han benar-benar datang untuk mengangkat pedang yang berat itu, tetapi rasanya selemah belalang, bahkan jika pedang berat Omi akan menghancurkannya jika dia tidak sengaja jatuh. Omi, pedang ini sangat berat, bagaimana kamu bisa begitu kuat? Ini karena saya berlatih Hercules, tentu saja. Bahkan sebelum saya berlatih, saya mampu menahan beban 10.000 pound. Saya secara alami sangat kuat. Omi, kamu benar-benar terlalu hebat. Pedangmu yang berat ini apakah ada nama? Don Omi tercengang. Nama? Ya, biasanya pedang yang bagus punya nama. Omi tertawa, aku lupa kalau kamu tidak mengingatkanku, dan ya, aku harus memberinya nama. Apa namanya? Kakak Lin, tolong pikirkan itu. Haha, bagaimana aku bisa memikirkannya? Bagaimana kalau menyebutnya Little Blackie? Ini sangat gelap gulita, sangat tepat. Omi tertawa, Blackie kecil. Aku pedang, bukan anak anjing, jadi bagaimana bisa sesederhana itu? Kalau begitu aku tidak bisa memikirkan apapun. Omi ragu-ragu dan berkata, kalau begitu, sebut saja, jiwa naga. Pedang berat jiwa naga, tidak buruk, haha. Omi menyesap tehnya, berdiri dan berkata, Kakak Lin Han, aku akan meninggalkanmu sendiri untuk saat ini. Aku akan pergi menemui wanita mana yang harus pergi. Haha, bagus, datang ke rumah untuk makan malam-malam ini. Oke, Omi mengangguk. Omi berjalan keluar dari rumah Profesor Lin Han dan terbang ke langit. Saat melewati Genius Restaurant, Omi melihat laporan berita khusus di luar Genius Restaurant. Apakah Yang Yijian mampu menghindari bencana ini? Semoga berhasil, tidak banyak jenius yang tersisa. Alis Omi berkerut, Yang Yijian. Bukankah ini teman asli Omi? Ketika dia menjadi yang kedua di kompetisi mahasiswa baru, kekuatan Omi meledak terlalu cepat di belakangnya dan dia meninggalkan Akademi Seni Bela Diri. Jadi tidak ada berita tentang dia. Omi langsung terbang ke Genius Restaurant. Hei Omi, pemilik Genius Restaurant terkejut melihat Omi. Bos, kamu masih mengenaliku? Hahaha Omi, bagaimana aku tidak mengenalimu? Kamu jenius pertama dalam sejarah Akademi Bela Diri. Hahaha Omi, sudah lama, jangan melihat ke belakang ah. Ya, ngomong-ngomong, ini cukup bagus. Apakah berita spesial mulai menggantung di luar Genius Restaurant juga sekarang? Ya, sejak setengah tahun yang lalu, tidak hanya di dalam Genius Restaurant, tetapi juga di luar, Anda sekarang dapat melihat berita surat kabar khusus yang diproduksi oleh Genius Restaurant. Saya baru saja melihat berita surat kabar khusus tentang Yang Yijian di luar. Dapatkah Anda memberitahu saya apa yang terjadi pada Yang Yijian? Apa yang terjadi? Namun, saya tidak memiliki koin bela diri untuk membeli informasi Anda sekarang. Pemilik restoran Genius tertawa, Omi, sama-sama, Anda benar-benar bebas untuk datang ke restoran saya sekarang. Omong-omong, sepertinya Yang Yijian dulu adalah teman Anda. Ya, hanya saja kita sudah lama tidak berhubungan. Apa yang terjadi padanya? Pemilik restoran Genius tertawa, kamu benar-benar tahu cara berteman. Apa yang salah? Hahaha, tidak bagaimana. Yang saya maksud adalah bahwa Anda sendiri jenius, dan teman yang Anda buat juga jenius.
Banyak orang di Akademi Bela Diri sekarang mengatakan bahwa mungkin nama jenius pertama Anda akan diubah menjadi Yang Yijian. Omi tersenyum, benarkah? Itu hal yang bagus. Hei, kamu bahkan tidak cemburu dan masih mengatakan itu hal yang baik. Jika itu orang lain, mereka mungkin akan langsung merasa kesal. Omi berkata tanpa berkata-kata, apakah saya orang kecil seperti itu? Orang-orang yang akan memiliki mentalitas seperti ini adalah orang-orang kecil, gunung lebih tinggi dari gunung. Jika Yang Yijian benar-benar dapat melampaui saya senang untuknya. Haha Omi, ya, Yang Yijian memang jenius. Setelah kamu tidak berada di Akademi Seni Bela Diri, bakat dan peluang Yang Yijian mulai meledak, dan seperti kamu, dia mengalahkan banyak murid jenius dari 4 pulau besar yang melindungi keluarga secara berurutan. Selain itu, Yang Yijian juga berlatih semacam seni bela diri, yang disebut mencengangkan. 776. Seni bela diri apa? Omi penasaran. Sebuah pedang. Pedang, namanya. Ya, tahukah kamu mengapa namanya Yang Yijian? Karena dia telah mendambakan masa depan sejak dia masih kecil, untuk dapat membuat satu pedang dan menghancurkan dunia. Dapat dikatakan bahwa dia mampu menciptakan satu pedang. Ini bukan kebetulan, ini dari usia muda ini memiliki bibitah. Apakah Anda tahu berapa banyak kekuatan bela diri yang setara yang dia dapat gunakan dengan pedang ini? Berapa banyak? Kekuatan seni bela diri tingkat ke-11. Wow, Omi terkejut. Yang Yijian sebenarnya telah menciptakan seni bela diri yang begitu kuat sendiri. Pedang Yang Yijian luar biasa dalam kekuatannya, hanya orang kuat di puncak kesempurnaan besar bawaan yang dapat berlatih gerakan keluar dari kekuatan bela diri kelas 11. Omi bertanya, apa wilayah Yang Yijian? Anda menebak, ayolah, jangan jadi orang yang laris. Hei, Yang Yijian sekarang telah melangkah ke alam bawaan. Ketika dia kembali ke Kekaisaran Yan Huang, dia juga dapat mengajukan gelar bakat kekaisaran, dan saya pernah mendengar bahwa Yang Yijian akan segera dapat melangkah ke alam bakat pertengahan. Realem hehe, cukup jenius, dia tidak jauh lebih buruk darimu. Oh, anak ini, dia berkembang cukup cepat. Omi tersenyum, tidak heran beberapa siswa berpikir bahwa saat ini Yang Yijian adalah jenius hari pertama dalam sejarah Akademi Bela Diri. Ketika Omi bersinar di Akademi Bela Diri, kekuatan Omi masih antara gerbang dalam dan Hautian, sementara Yang Yijian, ketika dia bersinar sekarang, kerajaannya telah mencapai langit bawaan untuk pergi. Memang, jika seseorang hanya melihat pada waktu itu, ketenaran Yang Yijian akan menaungi Omi yang asli. Omi berkata, tahap bawaan awal Yang Yijian, maka saya khawatir kekuatan bertarungnya yang sebenarnya lebih dari sekadar tahap awal, setidaknya bisa melampaui kekuatan tahap bawaan pertengahan. Ya, kekuatan tempurnya yang sebenarnya sudah mampu bertarung dengan mendiang bawaan. Jika bukan karena ranah dekan akademi kami menembus kesempurnaan bawaan, aku khawatir Yang Yijian bisa melawan dekan Akademi Bela Diri. Ketika mereka memikirkan hal ini, sangat memuja Yang Yijian, percaya bahwa dia adalah jenius hari pertama dalam sejarah akademi, terutama mahasiswa tahun pertama. Mahasiswa tahun pertama itu, mereka bahkan belum pernah melihat Anda sebelumnya, jadi tentu saja, mereka hanya menyembah Yang Yijian. Oh, Omi tertawa terbahak-bahak juga. Omi telah pergi selama 1,5 tahun. Yang mengenal Omi dari mahasiswa tahun pertama, tidak peduli betapa hebatnya Omi, dia telah mendengarnya dari siswa yang lebih tua. Omi bertanya, lalu apa yang dikatakan oleh berita khusus di luar? Saya harap dia bisa bertahan. Apa artinya? Pemilik restoran berkata, Yang Yijian sendiri menciptakan teknik pedang yang begitu kuat sehingga bahkan banyak Grandmaster bawaan tidak dapat melakukannya. Apakah menurut Anda dia akan menjadi sasaran? Aku mengerti. Omi langsung mengerti, pasti ada orang kuat yang ingin mendapatkan rahasia satu pedang Yang Yijian. Beberapa orang, tetapi mereka benar-benar tidak tahu malu. Siapa yang ingin mendapatkan rahasia satu pedang Yang Yijian? Itu adalah 4 keluarga pelindung Pulau Wulin. Apa katamu? 4 keluarga protektorat pulau. Keempat keluarga ingin mendapatkan ide. Omi ragu apakah dia tidak salah dengar. Ya, awalnya, hanya keluarga Kinbu yang ingin mendapatkan rahasia itu dari Yang Yijian. Tetapi kemudian secara bertahap tumbuh ke titik di mana 3 keluarga lainnya terlibat, dan kemudian semuanya menjadi seperti ini. Di mana Yang Yijian bersedia mengambil satu pedang dia telah menciptakan. Rahasianya diteruskan ke 4 keluarga penjaga pulau besar, dan dia bukan murid keluarga penjaga pulau. Jadi bahkan jika dia adalah murid dari 4 keluarga penjaga pulau besar, dia tidak akan bisa melewatinya. Ke mereka. Oleh karena itu, beberapa pembangkit tenaga listrik bawaan dari 4 keluarga protektorat pulau besar hanya mencari perampokan. Bagaimana mereka bisa begitu tak tahu malu? Oh, tidak tahu malu. Tidak, mereka dianggap sebagai sekte terkenal di Pulau Bela Diri. Merampok secara terbuka bukanlah sesuatu yang mereka berani. Mereka secara alami mengibarkan panji keadilan. Spanduk keadilan apa? Mereka mengatakan bahwa rahasia satu pedang Yang Yijian dipelajari dari batu memori Pulau Marsial, jadi itu adalah milik Pulau Marsial. Seperti yang Anda semua tahu, batu memori Pulau Hutan Bela Diri adalah sesuatu yang unik untuk Pulau Hutan Bela Diri, dan mereka memang milik Pulau Hutan Bela Diri, yang dikelola oleh 4 keluarga penjaga pulau besar. Jadi sudah sepatutnya Yang Yijian menyerahkan rahasia satu pedang. Hahaha, spanduk ini memang benar. Omi tertawa, antara sekte terkenal dan sekte jahat, sebenarnya tidak terlalu jauh. Sekte jahat tidak akan mencari alasan yang benar, tetapi sekte yang baik akan mencari semua jenis kebenaran. Alasan. Namun, rahasia satu pedang Yang Yijian benar-benar ciptaannya sendiri. Atau apakah Anda mempelajarinya dari batu memori? Tidak ada yang bisa menjamin ini. Mungkin dia telah membuatnya sendiri. Mungkin dia telah mempelajarinya dari batu memori. Omi pernah, bukankah dia juga mempelajari teknik kekuatan mengisap di batu memori yang disebut kota yang terlupakan?
Jika Omi diberitahu oleh orang-orang di Pulau Marsial bahwa dia telah mempelajari teknik kekuatan menghisap di kota yang terlupakan, saya khawatir dia juga akan dipaksa untuk menyerahkannya, dan semua yang dia pelajari dari batu memori akan menjadi milik Omi. Pulau Bela Diri. Di mana Yang Yijian sekarang? Tanya Omi. Oh, 4 keluarga penjaga pulau besar meminta Yang Yijian untuk menyerahkan rahasianya, tetapi Yang Yijian mengatakan bahwa dia menciptakannya sendiri dan tidak akan pernah menyerahkannya. Jadi Yang Yijian sedang dikejar oleh 4 keluarga penjaga pulau besar. Dan sekarang mengejar mereka ke Gunung Great Mian di Pulau Wulin. Memasuki Gunung Great Mian, tidak akan mudah untuk memburunya, karena Gunung Great Mian dikelilingi oleh racun, dan ahli bawaan bahkan tidak bisa menguncinya. Ke Aroma. Mari berharap Yang Yijian dapat bertahan. Seseorang yang berbakat seperti dia dapat membuat rahasia seperti pedang. Sebenarnya tidak banyak orang jenius seperti itu. Bukankah Akademi Bela Diri memiliki pendirian? Yang Yijian setidaknya seseorang dari Akademi Hutan Bela Diri. Oh, Akademi Hutan Bela Diri kita, yang terkuat adalah Dekan, meskipun dia melangkah ke kesempurnaan bawaan setengah tahun yang lalu, tetapi di depan 4 keluarga pelindung pulau besar dari Pulau Hutan Bela Diri, Dekan masih lemah. Dari 4 keluarga penjaga pulau memiliki setidaknya 40 hingga 50 ahli bawaan, jauh lebih kuat dari Dekan, belum lagi bahwa 4 keluarga penjaga pulau masih memiliki keberadaan yang melampaui bawaan. Selain itu, kekuatan Pulau Marsial jauh dari apa yang kita ketahui tentang ini di permukaan, bahkan ada yang lebih tersembunyi yang tidak mengumumkannya kepada publik, masyarakat umum tidak akan mengetahuinya. Bagaimana dengan keluarga Yang Yijian? Keluarga Yang Yijian tidak lebih dari keluarga tingkat fase, keluarganya hanya memiliki 7 ahli bawaan, patriark terkuat tidak lebih dari bawaan yang terlambat, mereka masih mengharapkan Yang Yijian untuk merevitalisasi keluarganya, di mana mereka bisa menjadi lawan dari keempatnya. Keluarga pelindung pulau utama. Oh, hehe, terima kasih bos, saya akan pergi jika tidak apa-apa. Omi tersenyum dan berkata, masalah Yang Yijian tidak lagi relevan untuk saat ini, karena Yang Yijian akan baik-baik saja untuk saat ini. Pertama, dia belum ditangkap, dan kedua, bahkan jika dia ditangkap, dia masih harus dipaksa untuk menanyakan rahasianya, dia tidak akan mati begitu cepat. Hanya jika dia benar-benar tidak bisa dipaksa untuk bertanya, Yang Yijian mungkin dilumpuhkan oleh keluarga penjaga 4 pulau. Masih beberapa hari sebelum langkah ini, Omi sebaiknya pergi dan bertemu dengan beberapa pacar terlebih dahulu. 777. Omi pertama kali datang ke Departemen Hukum Pedang. Omi ingat bahwa Sumei Qian berada di Departemen Hukum Pedang dan sekarang juga seharusnya berada di Departemen Hukum Pedang. Benar saja, Omi melihat sekilas Sumei Qian berlatih seni bela diri di kelas bela diri Departemen Hukum Pedang. Omi sangat senang melihatnya, dan ingin menunggunya menyelesaikan kelasnya, tetapi, benar-benar tidak dapat menahan diri, dia berjalan masuk. Berhenti. Pada saat ini, seseorang berteriak pada Omi. Omi menoleh dan melihat bahwa itu adalah pria kesempurnaan hebat Hautian yang tampaknya adalah seorang guru, tetapi Omi ingat bahwa guru Sumei Qian bukanlah orang ini. Ada apa? Tanya Don. Apa yang kamu lakukan? Tidak bisakah kamu melihat kelas sedang berlangsung? Kata pria kesempurnaan hebat Hautian itu dengan wajah bermartabat. Ki Omi menyatu, jadi guru ini tidak bisa merasakan ki apapun dari Omi, dan karena Omi jauh lebih kuat darinya, dia tidak bisa merasakan apa-apa lagi, jadi masuk akal untuk berasumsi bahwa siswa baru itu sangat lemah. Oh, aku tahu itu di kelas A. Omi tertawa. Keluar, siapa yang membiarkanmu datang ke tahun kedua? Pria itu berteriak. Omi berkata, tidak apa-apa bagiku untuk pergi keluar, aku akan memanggil Sumei Qian, bantu aku keluar. Omi tidak repot-repot berdebat dengannya, semakin kuat dia, semakin dia tidak tertarik untuk bergaul dengan seseorang yang terlalu rendah. Konyol, apakah Sumei Qian sesuatu yang bisa kamu ambil? Alis Omi berkerut, aku minta kamu untuk meminta bantuan, langsung saja telepon, apa yang kamu teriakkan, siapa kamu? Siapa aku? Aku guru kelas ini. Guru. Siswa di kelas saya tidak akan membiarkan salah satu dari mereka jatuh cinta saat di sekolah, keluar. Haha, kamu seorang guru, tapi itu sedikit menarik, hanya saja kamu tidak memiliki penglihatan, tetapi kamu masih tidak mengizinkan siswa untuk jatuh cinta, kamu pikir ini di sekolah menengah A, atau sekolah menengah A, dan kamu masih tidak mengizinkan berkencan, aku tidak bisa berkata-kata padamu. Omi tertawa, Bas. Guru itu memiliki temperamen buruk dan menamparkan Omi, dia hanya ingin memberi pelajaran kepada siswa baru itu. Yoho, isi perut Omi bergemuruh, apakah sudah lama sekali dia tidak masuk Akademi Seni Bela Diri? Anehnya, dia masih diajar sebagai mahasiswa baru. Bang. Kaki Omi terbang, dan guru itu terbang ke kelas seni bela diri dan jatuh di tengah lapangan seni bela diri dengan bunyi gedebuk. Ah, banyak siswa melihat guru mereka ditendang, diteriaki, dan berhenti berlatih pedang. Semua orang melihat ke arah pintu masuk kelas seni bela diri sekaligus, hanya untuk melihat seorang pria masuk. Ukuran ruang kelas bela diri hampir sebesar lintasan 400 meter. Ini Omi. Semua orang langsung mengenalinya, bagaimanapun juga, mereka adalah siswa tahun kedua, dan meskipun mereka tidak melihat Omi selama 1,5 tahun, semua orang di tahun yang sama dengan Omi di tempat pertama. Sumei Qian juga berhenti berlatih pedangnya dan kaget saat melihat Omi, langsung melempar pedangnya dan berlari ke arah Omi. Omi, Mei Qian. Sumei Qian melemparkan dirinya ke pelukan Omi. Papa. Para siswa yang berkumpul membentak dan bertepuk tangan, seolah-olah mereka sedikit bersemangat untuk melihat orang yang dulu populer lagi. Semua orang berspekulasi di dalam, bertanya-tanya apa yang terjadi pada Omi, yang sangat populer saat itu, sekarang 1,5 tahun kemudian. Guru yang baru saja ditendang oleh Omi, semua orang seolah mengabaikannya ketika melihatnya, mau bagaimana lagi, yang pernah membuat Omi menjadi sensasi.
Karakter Akademi Bela Diri. Guru ini bukan apa-apa. Omi telah membunuh seorang guru ketika dia terakhir muncul di Akademi Bela Diri saat itu. Belum lagi menendang seorang guru pergi sekarang. Guru itu merangkak naik dan berkata dengan marah, beraninya kamu menyerang seorang guru dari Akademi Seni Bela Diri. Aku akan melaporkan ini ke dekan. Semua orang tiba-tiba melihat ke arah guru itu, yang pada saat ini sudah tahu bahwa Omi sama sekali bukan murid baru, tetapi kekuatannya jauh melampaui dia sampai-sampai dia tidak bisa menilai kekuatannya sama sekali. Tetapi, kesal di dalam, bisa hanya memindahkan dekan untuk mengancam Omi. Omi bahkan tidak melihat ke arah gurunya, membelai wajah dan rambutnya Sumeikian. Mereka berdua saling menatap dengan penuh kasih sayang. Hei, apa kamu mendengarku? Aku akan melaporkan ini ke dekan. Beraninya kamu menyerang seorang guru. Guru itu meraung. Pada saat ini, seorang siswa yang baik hati menasihati, Guru Mo, Anda harus berhenti mengatakan itu. Sungguh, tidak ada gunanya mengatakannya lagi. Kenapa kamu tidak mengatakannya? Sial, jika kamu berani memukuli seorang guru dari Akademi Seni Bela Diri, saya tidak akan pernah berhenti. Saya pasti akan melaporkannya kepada dekan agar dekan dapat memberi saya keadilan. Siswa yang baik hati itu berkata, Guru Mo, guru yang lebih kuat darimu telah mati di tangannya, apalagi memukulmu. Apa yang kamu katakan? Dia. Ya, dulu ada guru bawaan yang dibunuh olehnya di depan umum. Tapi tentu saja, guru itu juga guru jahat yang membunuh pacarnya dan mengejarnya. Omong-omong, dia Omi. Dia jenius pertama itu. Sumeikian memandang semua orang, dan akhirnya pada guru, yang memiliki wajah memar, dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Omi, mengapa kamu menendang guru Dia yang begitu buta dan mencoba memukulku, mantan gurumu bukan dia Oh, guru sebelumnya mengundurkan diri, dan sekarang guru Mo ini baru, dia sangat ketat. Ya, begitu, ketat itu ketat, tapi sayang sekali itu terlalu tanpa mata. Banyak penonton sibuk datang dan menyapa Omi. Senior Tang, kekuatan apa yang kamu miliki sekarang? Senior Tang, kamu jelas tidak seperti dulu sekarang. Sudah 1,5 tahun dalam sekejap mata. Kami sudah lama tidak melihatmu. Kami semua ingin tahu apa ranah yang telah Anda capai. Siswa lain berkata, siapa bilang aku belum melihatmu dalam 1,5 tahun Bukankah dia datang ke akademi sekitar setahun yang lalu hari ini dan membunuh guru jahat itu? Aku tidak ingin melihatnya secara langsung saat itu. Semua orang mengatakan satu hal kepada Anda dan satu hal kepada saya, mengelilingi Omi, dan guru itu, tidak ada yang memperhatikan sama sekali. Senior Tang, banyak orang di akademi sekarang mengatakan bahwa Yang Yijian lebih baik darimu. Yang Yijian adalah jenius pertama dalam sejarah, bagaimana menurutmu? Senior Tang, apakah kekuatanmu saat ini lebih kuat dari Yang Yijian? Yang Yijian bahkan bisa melawan bawaan yang terlambat, bagaimana denganmu? Senior Tang, kamu berada di dunia sekarang. Baiklah, teman-teman sekelas. Omi berteriak, dan semua orang terdiam. Omi berkata, teman sekelas, terima kasih atas perhatianmu padaku. Terima kasih. Bekerja keras. Selama kamu mau bekerja keras, kamu pasti akan melampauiku di masa depan. Baiklah, aku tidak akan mengganggumu dengan pedangmu. Berlatih, selamatkan guru tanpa mata ini yang akan meneriakiku lagi nanti. Oh, semua orang memandang Omi dengan iri. Masing-masing dari mereka, apakah mereka memiliki kesempatan untuk mempengaruhi bawaan dalam kehidupan ini sulit untuk dikatakan. Apakah mereka dapat mempengaruhi kesuksesan sangat tipis. Tidak peduli seberapa keras mereka bekerja, tidak mungkin mencapai level Omi. Orang lebih marah daripada orang. Satu-satunya hal yang bisa membuat iri adalah bagian mereka. 778. Omi berjalan keluar dari kelas Akademi Seni Bela Diri dengan Sumeikian di pelukannya. Omi, apa yang membawamu ke Akademi Seni Bela Diri? Kupikir kau akan lama sekali. Oh, aku lulus sekarang. Aku tidak akan pergi ke Star Ocean Academy lagi. Lulus begitu cepat Lalu kekuatan macam apa kamu sekarang? Aku ingat ketika kamu pergi ke Star Ocean Academy, kamu hanya di alam bawaan pertengahan Bagaimana dengan kamu sekarang? Apakah itu benar-benar akan dilampaui oleh Yang Yi? Jian Sumeikian sibuk bertanya. Omi tertawa, dilampaui oleh Yang Yi Jian. Bagaimana ini mungkin? Saya sekarang berada di puncak kesempurnaan bawaan. Yang Yi Jian hanya pada tahap awal kesempurnaan bawaan, tidak banyak tingkat di belakang saya. Tapi Yang Yijian menciptakan seni bela diri yang sangat kuat sendiri. Saya mendengar bahwa itu mencapai tingkat seni bela diri peringkat ke-11, yang bahkan dekan tidak bisa berlatih. Hal ini membuat seluruh akademi menyembah, dan Yang Yijian menjadi mimpi. Kekasih gadis yang tak terhitung jumlahnya. Hahaha, Yang Yijian dapat menampilkan kekuatan seni bela diri peringkat ke-11. Ini bukan apa-apa. Tahukah Anda bahwa saya sekarang menggunakan pedang yang berat? Kekuatan satu serangan adalah kekuatan seni bela diri peringkat 13. Meskipun potensi Yang Yijian telah meledak, itu masih terlalu jauh dariku. Jadi kamu, jangan khawatir aku dilampaui. Di mana saya khawatir? Sumeikian dengan licik berkata, sebenarnya, dia sedikit khawatir. Setiap hari, dia mendengar teman-teman sekelas dan gurunya memuji Yang Yijian. Telinganya semua kapalan. Semua orang membandingkan Yang Yijian dengan Omi. Tanpa sadar, Sumeikian juga sedikit khawatir. Tapi hari ini, melihat bahwa Omi sendiri berpikir itu tidak mungkin, dia merasa jauh lebih nyaman. Sekarang cari Suaner dan Xiao Meng, kata Sumeikian. Sumeikian terkejut, Xiao Meng. Mau dia, ada apa dengannya? Pertama kali saya melihat ini, saya pikir ada baiknya untuk melihat Sumeikian. Xiao Meng, dia sudah lama pergi dari Akademi Seni Bela Diri. Apa? Xiao Meng tidak di Akademi Seni Bela Diri? Bukankah dia datang ke Akademi Seni Bela Diri bersamamu? Dengarkan aku, Xiao Meng benar-benar jenius. Dia memang datang ke Akademi Bela Diri tahun ini. Tapi dia sangat luar biasa selama kompetisi mahasiswa baru sehingga dia menerobos ke alam Hautian. Jadi Xiao Meng dibawa pergi oleh seorang pria kuat.
Kamu lucu, bagaimana kamu bisa membiarkan seseorang membawanya pergi? Kami juga menasihatinya, tetapi Xiao Meng memutuskan sendiri, yang mengambil dan ingin mengambil Xiao Meng sebagai murid. Xiao Meng juga merasa bahwa tidak ada gunanya baginya untuk berada di Akademi Hutan Bela Diri. Dia telah mencapai alam Hautian, akan membuang-buang waktu untuk tinggal di sini. Jadi, dia mengikuti pria kuat itu. Pria kuat itu melampaui bawaan, sepertinya dia juga tinggal di Pulau Marsial, tapi saya tidak tahu di mana di Pulau Marsial. Dia akan datang kepada kita sebelum liburan musim dingin dan kembali ke Kekaisaran Yan Huang bersama-sama. Omi menghela nafas juga. Dengan bakat Xiao Meng, kompetisi siswa baru mencapai ranah Hautian. Tidak ada gunanya tinggal di Akademi Hutan Bela Diri. Hanya berharap dia tidak bertemu orang jahat. Lagi pula, Xiao Meng cantik dan menarik. Su Meiqian berkata, awalnya, Suaner dan saya juga ingin meninggalkan Akademi Seni Bela Diri. Bagaimanapun juga, Suaner dan saya, setelah mengambil hati pohon besi yang Anda berikan kepada kami telah mencapai alam Hautian. Tetapi kami benar-benar tidak punya tempat untuk pergi selain Akademi Seni Bela Diri. Jadi kami tidak punya pilihan selain tinggal di sini. Tahun ini, saya juga mendapatkan sesuatu. Anda tahu, saya sekarang telah menembus ke mendiang Hautian, dan Suaner juga telah menembus Hautian Tengah. Tentu saja, tapi sudah hampir setahun dan itu hanya ditingkatkan satu lapis, itu agak kecil. Bagaimana kami bisa membandingkan Anda? Jangan membandingkan kami dengan Anda. Hehe, tapi jangan khawatir, kali ini aku akan membiarkan kalian membuat terobosan. Apa maksudmu? Su Meiqian memandang Omi dengan bingung. Hehe, kali ini aku melakukan perjalanan lagi ke Glazed Kingdom, dan aku mendapatkan lebih dari 2000 Iron Tree Hearts. Apa? Omi sibuk menutupi mulut Su Meiqian. Jangan ribut-ribut tentang ini. Kalau tidak aku, Omi, harus diburu oleh seluruh praktisi bela diri dunia. Ya Tuhan, apakah kamu bercanda? Bagaimana bisa ada begitu banyak? Hehe, itu karakternya. Kali ini aku akan membiarkan kalian bersujud sampai mati. Tidak peduli berapa banyak aku makan untukmu, aku akan membiarkanmu menerobos ke kesempurnaan besar bawaan. Wow, tidak mungkin. Kesempurnaan besar bawaan. Keluarga saya tidak memiliki nenek moyang yang kuat seperti itu sejak zaman kuno. Su Meiqian terkejut. Haha, lalu mulai denganmu. Dalam beberapa ratus tahun ke depan, keturunanmu akan tahu bahwa seorang leluhur telah menerobos. Su Meiqian tersipu. Dengan siapa Umi memiliki anak dan cucu ketika dia mengatakan anak dan cucu. Ayo pergi dan cari Suaner, Xiao Meng, karena dia tidak di Akademi Seni Bela Diri. Lupakan saja. Tunggu sebelum kita pergi liburan musim dingin. Dia pasti akan datang kepada kita. Omi dan Su Meiqian segera menuju ke Fakultas Suara. Simran pandai bersuara, jadi dia pergi ke Departemen Hukum Suara. Hanya, bagaimanapun, Simran tinggi di ranah, jadi dia sudah sangat kuat di Departemen Hukum Suara, dan ranah juga memberinya dorongan yang sangat kuat. Ketika Omi tiba di Departemen Sound Law, dia diberitahu bahwa Simran berada di gunung belakang Departemen Sound Law. Ketika Omi tiba di gunung belakang, dia melihat Simran duduk di pohon, memegang seruling di tangannya. Simran tidak tahu nada apa yang dia mainkan, hanya saja setiap nada penuh dengan agresi, membuat orang merasa pusing. Tentu saja, perasaan ini adalah Sumei. Perasaan Qian, dan serangan suara Li Suan Er sudah bisa mempengaruhi bahkan Sumei Qian. Omi tersenyum, tidak buruk untuk wanita Omi saya, semuanya baik. Simran langsung menunduk saat mendengar suara itu dan kaget melihat Omi. Simran terbang turun dari pohon, meletakkan seruling di pinggangnya, dan melompat ke pelukan Omi. Su Meiqian memalingkan wajahnya. Apa yang kamu lakukan di sini? Haha, aku datang untuk mengunjungimu, Suaner. Serangan suaramu berkembang pesat. Kamu pasti telah mencapai penyihir suara kelas 5. Lebih dari itu. Apa? Lebih dari itu? Ya, aku sudah menilai dan lulus Sound Mage kelas 6. Wow, luar biasa. Layak menjadi wanitaku. Hahaha. Omi tertawa terbahak-bahak. Simran tersipu. Setelah mencapai Sound Mage kelas 6, maka, Suaner, yang harus Anda lakukan adalah mencapai Sound Mage kelas 8 sebelum Anda berusia 24, dan Anda akan dianugerahi gelar Imperial Talent. Bagaimana bisa begitu mudah? Saya merasa seperti saya tidak bisa bergerak 1 inci ke depan selama sisa hidup saya sekarang. Simran berkata dalam kesusahan, 6-7 adalah ambang batas, dan 7-8 bahkan lebih dari ambang batas. Tidak apa-apa, luangkan waktu Anda masih muda. Saya yakin ketika ranah seni bela diri Anda naik, itu akan membantu Anda dalam mempelajari metode suara. Pertama-tama bangun ranah Anda, kemudian pelajari metode suara. 2 kali lebih efektif dengan setengah usaha. 779. Tapi bagaimana wilayahku bisa begitu mudah ditembus? Haha, jangan khawatir tentang itu. Jangan khawatir. Baiklah, ini bukan waktu yang tepat untuk berbicara banyak. Aku akan memberitahumu malam ini. Oh, Simran langsung menebak bahwa Umi pasti mendapatkan sesuatu yang baik lagi. Enaknya menjadi pacar orang kuat, orang lain mungkin tidak bisa naik 1 tingkat bahkan jika mereka bekerja keras, tetapi mereka, di sisi lain tangan, berhati ringan, merasa seperti generasi kedua yang kaya, semuanya diatur di rumah, mereka tidak perlu berusaha keras, mereka bisa mendapatkan hal-hal yang tidak pernah bisa diperoleh orang biasa seumur hidup mereka. Namun, Simran merasa sedikit malu seperti ini lagi. Ada apa? Tiba-tiba berubah warna, tanya Omi. Bukan apa-apa, saya hanya merasa sedikit malu. Saya bertemu dengan seorang teman di Akademi Seni Bela Diri. Dia seorang guru, dia 2 kali usia saya. Dia bekerja sangat keras sejak dia masih kecil, sangat keras, saya tidak tahu berapa banyak kali dia berada di ambang kematian, dan akhirnya menjadi perfeksionis Hautian yang kuat. Namun, saya tidak memberikan apa-apa, saya dengan mudah melangkah ke tengah Hautian, rasanya kita sangat tidak setara.
Sakit, jangan memikirkan pertanyaan konyol seperti itu. Ayo pergi, ikut aku ke rumah Profesor Lin Han untuk makan malam. Bagus. Malam itu, Omi, Sumei Qian, dan Simran makan malam bersama di rumah Profesor Lin Han, dan setelah makan malam, Omi pergi ke hotel di kampus lebih awal untuk menikmati kelembutan pertemuan yang telah lama hilang. Keesokan harinya, Sumei Qian dan Simran terus pergi ke kelas. Omi juga bangun lebih awal. Omi dalam hati berkata, saya tidak punya waktu untuk disia-siakan sekarang. Saya harus segera mengabdikan diri untuk mempelajari seni penyembuhan. Sebelum mengabdikan diri untuk meneliti teknik penyembuhan, saya akan mengunjungi dekan terlebih dahulu. Omi segera pergi mencari dekan. Omi tiba di gedung kantor terpisah dekan. Bahkan sebelum dia mendekat, Omi mendengar suara, "Yo, lumayan." Dia bahkan menerobos, dia menembus kesempurnaan bawaan. Suara penuh sarkasme. Kemudian, suara dekan yang dicurigai berkata, "Pan Yun, berapa lama lagi kamu akan menggertakku?" "Yah, Tuan Din, Anda akhirnya tahu saya menindas Anda. Saya pikir Anda tidak tahu saya menindas Anda. Sekarang tidak ada orang luar di sini. Anda akhirnya memiliki keberanian untuk mengakui bahwa saya menindas Anda. Dan jika ada orang luar, saya khawatir Anda akan berani berbicara kembali kepada saya. Pan Yun, kebencian mendalam apa yang saya miliki dengan Anda. Mengapa Anda menggertak saya berulang kali? Tidak ada alasan, aku hanya kesal padamu, aku hanya ingin menggertakmu. Pan Yun, bukankah kamu hanya iri padaku menjadi dekan Akademi Bela Diri?" "Ah," terdengar tamparan keras. "Hanya akademi sialanmu ini aku harus cemburu. Pan Yun, jika kamu berani menggertakku seperti itu lagi, jangan salahkan aku karena pergi ke tempat tuanmu untuk menuntut." "Hahaha, bodoh sekali. Dia adalah tuanku, apakah tuanku masih akan berbicara untukmu?" "Tuanku, karena kebenaran moral, hanya memintaku untuk berhenti menggertakmu, itu saja. Namun, aku tidak tahu mengapa, tapi setiap keluar gerbang, aku selalu ingin datang dan menghajarmu, hahaha." "Oh, ada suara keras lainnya, jadi itu bukan tamparan, itu tamparan pantat ah." "Dekan, seorang pria dewasa, dipukul pantatnya, jadi saya yakin ini pasti terasa sangat tidak menyenangkan." Namun, murid besar senior Qin Feng ini membuatnya menggertakkan giginya karena kebencian, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. "Baiklah, teman kecil Liang Sui, mari kita berhenti memukul pantatmu hari ini, lain kali. Kembalilah untuk memukul pantat kecilmu ketika kamu punya waktu." Oh. Setelah mengatakan itu, pria bernama Pan Yun ini ingin pergi. Namun, pada saat itu, Omi muncul. Omi ingat Pan Yun ini. Dia adalah murid agung keluarga Qin Gu dari Pulau Bela Diri, salah satu dari 3 ahli bawaan transenden yang dikenal. Senior Qin Feng, Omi selalu memiliki kesan yang sangat buruk tentang dia. Di masa lalu, ketika Omi pergi ke keluarga Qin Gu untuk menantangnya, Pan Yun ini memarahi dekan di depan umum. Pantat kecilnya gatal lagi. Jadi sepertinya Pan Yun ini, pasti sering tidak merusak dekan, memukul pantat dekan, 50 dewasa tahun. Perilaku seperti itu, benar-benar menjijikkan. Karena Omi telah melihatnya hari ini, dia tidak akan pernah duduk diam dan bertekad untuk membantu dekan melampiaskan amarahnya. "Apakah kamu ingin pergi setelah memukuli seseorang?" Ketika Pan Yun ingin pergi, sosok Omi tiba-tiba muncul di ambang pintu. Baik Pan Yun maupun dekan terkejut melihat kemunculan tiba-tiba Omi yang telah lama hilang. "Hei, bukankah ini Omi yang dulu terkenal dari Akademi Bela Diri? Jenius pertama dari Don." Ketika Pan Yun melihat Omi, dia sempat mengejek. Pan Yun tidak pernah berpikir bahwa alam Omi saat ini telah melampaui dia, dan kekuatannya bahkan telah melampaui dia dengan jumlah level yang tidak diketahui. "Saya khawatir tuannya, senior Qin Feng, tidak tahu apakah dia akan mampu mengalahkannya." "Oh," dekan melihat Omi dan berkata dengan heran, "Omi, kamu, apa yang kamu lakukan di sini?" "Din, aku datang untuk menemuimu," kata Omi sambil menatap dekan. Dekan sedikit malu dan bertanya, "Kamu baru saja, kamu seharusnya tidak mendengar apa-apa." Dekan telah dipukul oleh Pan Yun ini selama bertahun-tahun. Ini adalah sesuatu yang dia pasti tidak berani diketahui oleh siapapun, terutama siswa. Pan Yun itu tertawa, "Liang Sui, apa yang kamu takutkan, itu hanya tamparan olehku, aku tidak berani dikenal oleh mahasiswa di kampusmu, hahaha." Omi berteriak, "Kamu diam." Omi memandang Pan Yun ini, merasa sangat tidak senang, menggertak dan menggertak terlalu banyak, meskipun dia tidak melumpuhkan siapapun. Dia hanya datang untuk memukul dan menggoda dekan ketika dia memikirkannya, ini benar-benar terlalu menghina. Ketika Pan Yun melihat Omi berani meneriakinya, dia menjadi marah dan berkata, "Omi, kamu bosan hidup, kamu macam apa?" Di mata Pan Yun, Omi adalah seorang jenius tetapi tidak pada levelnya sama sekali. Dan dengan kesan yang sudah terbentuk sebelumnya bahwa Omi masih sama seperti dulu, dan dengan temperamen Omi yang terkendali, Pan Yun tidak bisa menilai situasi Omi. "Dunia." Omi mengangkat pedang berat jiwa naga dan berkata, "Pan Yun, aku sudah lama tidak senang denganmu. Hari ini aku kebetulan bertemu denganmu di sini. Lalu jangan salahkan aku karena kasar. Orang-orang selalu menghina. Hari ini biarkan aku mencari keadilan bagi dekan." "Hahaha Omi, karena kamu begitu bodoh dengan dirimu sendiri, maka orang tuamu akan kubuang. Jangan salahkan aku karena mencekikmu." Mata Pan Yun dingin. Bas, Omi tidak mengatakan sepatah kata pun dan langsung naik dengan pedangnya. Pedang Omi menebas pantat Pan Yun. 2 potong daging pantat Pan Yun, dengan pakaian di pantatnya, semuanya bersama-sama diberi tebasan pedang. "Ah!" Pan Yun segera berteriak, tangannya kembali dan pantatnya hilang, menyentuh tangan yang berdarah. Din juga tercengang. Dia baru saja akan mengatakan, "Omi jangan impulsif," tetapi, dengan dia bahkan sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Omi menebas pantat Pan Yun dengan satu pedang. Dekan melihat mejanya, dan 2 potong daging pantat Pan Yun terbang begitu saja di mejanya, sangat menjijikkan. 780.
Omi mendengus Pan Yun. Kamu sangat suka memukul orang. Hari ini aku akan memotong pantatmu. Kamu dapat mengambilnya kembali dan memukulnya 2 kali sehari untuk memuaskan perilaku menjijikkanmu. Keluar. Omi, kamu. Pan Yun menahan rasa sakit dan berteriak. Dia tidak percaya bahwa Omi sebenarnya begitu kuat. Dia tidak bisa menilai ranah spesifik Omi sama sekali. Tentu saja, dia yakin bahwa Omi tidak melangkah ke alam persatuan. Momentum alam persatuan terlalu akrab baginya. Apakah kamu tidak akan berguling? Tatapan Omi dingin. Meski Pan Yun marah, dia juga takut dengan kekuatan Omi. Omi, tunggu aku. Pan Yun mengertakkan gigi. Tuannya adalah senior Qin Feng, 3 ahli terkenal di pulau marsial yang melampaui bawaan, dan ini belum berakhir. Setelah Pan Yun selesai berbicara, dia segera pergi untuk mengambil pantat yang telah dipotong dari mejanya. Omi awalnya ingin melupakannya dan membiarkannya mengambilnya kembali. Penyembuh itu benar-benar bisa menebusnya. Namun, ketika Omi melihat bahwa dia masih berani mengancamnya, dia segera berubah pikiran. Lepaskan. Perintah Omi. Apakah kamu mendengarku? Aku menyuruhmu untuk meletakkan pantatmu. Omi berteriak. Omi, kamu. Bas. Pedang berat jiwa naga Omi berayun, dan meskipun tidak terpotong, beratnya saja merobek pantat yang dipegang Pan Yun menjadi berkeping-keping dan mengubahnya menjadi daging. 1 detik untuk diingat untuk membaca buku. Ah, Pan Yun konyol. Perasaan macam apa itu melihat pantatnya sendiri berubah menjadi potongan daging dengan matanya sendiri. Dia ingin mengambilnya kembali dan menambalnya. Sekarang ya, para dewa kehabisan ide. Dia benar-benar tidak punya pantat sejak saat itu. Bahkan jika dia menambal pantat orang lain, itu tidak akan menjadi yang asli lagi. Gulungan. Pan Yun menggertakkan giginya saat dia melihat Omi dan menoleh untuk terbang keluar jendela. Aku khawatir dia tidak akan tenang dengan penghinaan hari ini. Dekan menghela nafas. Din, sudah lama sekali. Selamat, ranahmu telah menerobos lagi dan kamu telah menjadi kesempurnaan bawaan. Omi tersenyum pada Dekan. Tapi Dekan tidak bisa tersenyum. Omi, aku sangat senang kamu bisa datang dan melihatku. Tapi kamu telah memotong pantat Pan Yun. Dan sekarang Pan Yun pasti tidak akan berhenti ah. Omi mendengus tidak mau berhenti. Hahaha, tawa Omi. Tawanya penuh dengan hinaan. Level Pan Yun tidak lagi setingkat Omi. Din, Pan Yun ini, sudah berapa lama dia menggertakmu? Lebih dari 10 tahun. Saya tidak tahu mengapa dia sangat suka menggertak saya. Sering tidak ada. Dia datang untuk menggoda saya sedikit. Dia menggoda saya dan tidak melakukan apa-apa lagi. Hanya memukul saya. Itu membuat saya sangat marah. Tapi saya bahkan tidak cocok untuknya. Tidak sebelumnya. Dan bahkan lebih sedikit sekarang. Dia sekarang berada di alam kesempurnaan besar bawaan. Saya mendengar bahwa itu adalah tingkat pertama dari kesempurnaan besar bawaan. Saya belum sampai saat ini. Saya tidak mengerti apa arti lapisan pertama. Ngomong-ngomong, Omi, kekuatan apa yang kamu miliki sekarang? Omi tidak menyembunyikan apapun dan berkata, saya sekarang berada di puncak kesempurnaan bawaan. Wow, itu beberapa tingkat lebih tinggi dari Pan Yun. Tidak heran kamu bisa membunuhnya dalam hitungan detik. Dekan berkata dengan ngeri, sementara matanya dipenuhi dengan rasa iri. Senang menjadi seorang jenius melampaui dia di usia yang begitu muda. Dia telah berjuang selama hampir 50 tahun untuk mencapai kesempurnaan bawaan, sementara Omi, yang baru berusia 20 tahun, telah mencapai puncak kesempurnaan bawaan. Omi menepuk bahu Dekan dan berkata, Din, jangan frustrasi, mungkin Anda juga akan memiliki kesempatan untuk melampaui bawaan. Dekan tertawa getir, jangan mengolok-olok saya, lebih baik saya lupakan saja. Saya sekarang berusia 48 tahun dan saya baru mencapai kesempurnaan bawaan. Saya bahkan tidak tahu apakah saya akan memilikinya. Kesempatan untuk menjadi lingkaran besar bawaan dalam hidup saya. Penuh, apalagi melebihi bawaan. Din tidak percaya diri sama sekali. Dia memiliki pengetahuan diri. Dengan bakat yang dia tunjukkan sekarang, hanya ini yang dia miliki dalam hidupnya. Melampaui bawaan tidak pernah mungkin. Din, sebenarnya, kamu benar-benar memiliki kesempatan. Omi, ayolah, jangan mengolok-olok Dekan. Aku serius, Din. Mungkin sulit bagimu untuk melampaui dirimu sendiri. Tetapi berapa banyak orang di dunia ini yang benar-benar sendirian? Maksud kamu apa? Maksudku, kesempatan. Peluang. Oh, tidak semua orang memiliki kesempatan. Jika saya memiliki nasib ini, saya akan mendapatkan kesempatan sejak lama. Din, bagaimana jika aku adalah kesempatanmu? Maksud kamu apa? Omi tidak peduli dengan bertele-tele dan berkata dengan lugas, Din, aku akan mengajukan pertanyaan padamu sekarang. Silahkan bertanya. Oke, kalau begitu saya akan sopan. Din, apakah Anda bersedia menjadi laki-laki saya? Kapan orang-orangmu? Artinya menjadi adik laki-lakimu. Din, jangan salah paham, bukan itu. Menjadi laki-laki saya berarti bergaul dengan saya, dan di antara kami memperlakukan satu sama lain sebagai orang dari kami sendiri. Saya mengerti, Omi, Anda sangat berbakat dan memiliki potensi masa depan yang tidak dapat diprediksi. Suatu kehormatan bagi Anda untuk mengundang saya untuk bergaul dengan Anda dan menjadi orang Anda. Saya sangat bersedia. Bagus, Din, aku percaya pada karaktermu. Sekarang aku akan memberimu 30 hati pohon besi. Manfaatkan dengan baik. Apa? Hati pohon besi? Dekan terkejut. Sebagai dekan, dia secara alami tahu tentang hal ini. Gus, jangan bersuara. 30 hati pohon besi dianggap sebagai keberuntungan yang sangat panas. Karena Anda bersedia mengikuti saya, tentu saja saya memikirkan Anda. Omi mengeluarkan 30 hati pohon besi. Untungnya hati pohon besi ini dikompresi dan seukuran kacang kedelai. Mudah dibawa-bawa. Jika tidak, ini juga akan menjadi masalah. Karena mereka dikompresi, rata-rata orang tidak akan bisa mengenali apa itu. Dan bahkan jika dikompresi, saya yakin tidak banyak orang telah melihat mereka sebelumnya. Terima kasih, Tang. Saudara Tang, aku akan mengikutimu mulai sekarang. Aku laki-lakimu.
Hahaha, Din, kamu dekanku. Jangan panggil aku begitu. Kamu mencoba merusak citraku. Kamu bisa memanggilku Omi. Tidak, tidak, tidak. Anda memberi saya hal yang sangat berharga. Saya benar-benar tersentuh. Saya tidak tahu harus berkata apa. Saya. Tubuh Dekan tampak gelisah dan terbata-bata. Baiklah, beberapa hati pohon besi dan kamu telah menjual jiwamu. Bagaimana kamu masih bisa mengikutiku seperti ini? Jika seseorang memberimu sesuatu yang lebih baik di masa depan, bukankah kamu akan menjual jiwamu padanya? Ya, kalau begitu aku akan memanggilmu dengan namamu. Jangan khawatir, aku, Liang Sui akan menjadi milikmu seumur hidupku. Dekan sedang sibuk. Oh, Liang Sui, nama aslimu adalah Liang Sui ah? Ya, bagus. Omi, kenapa kamu tiba-tiba datang ke Akademi Seni Bela Diri? Hanya lewat untuk melihat beberapa teman saya. Omong-omong, apakah Anda tahu sesuatu tentang Yang Ijian? Tentu saja aku tahu, tapi sayangnya, aku tidak bisa membantu mereka. Seperti yang kamu lihat, aku tidak berdaya untuk diganggu bahkan oleh satu Panyun, apalagi 4 keluarga penjaga pulau. Benarkah Yang Ijian mempelajari salah satu pedangnya dari batu memori? Tanya Don Omi, bersambung.